Alhamdulillah semua izin Allah, wasilah Guru Agung. Kita menikmati, kita jalankan yang tidak ada keraguan sama sekali. Ini benar-benar hal yang istimewa dari Guru Agung kita, ada dua hal subhanallah. Yang pertama amaliyah. Yang kedua subhanallah kunci surga. Apa itu kunci surga? Kalimat la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Itu yang kedua yang harus kita pegang. Yang namanya memegang kunci. Dan untuk dibuka suatu saat kalau memang sudah waktunya, maka kita menjaganya dari hal yang Al-Fakir sebutkan tadi. Dua hal yang istimewa dari Guru Agung kita, yaitu amalia-amalia. Seperti sholatnya, pikirnya, sudah jelas itu namanya kunci surga. Masya Allah. Maka di sini Guru Agung, di bulan Zulhijjah ini ada 8 huruf semuanya. Al-Fakir akan membacakan di huruf lam. Huruf lam pada bulan ini ialah lazah, kelezatan. Masya Allah. Lazah ialah mengindra sesuatu sesuai dengan kemampuan alat pengindranya, seperti mencecap rasa manis menurut indra perasa, menemukan cahaya menurut indra penglihatan, hadirnya sesuatu yang diharapkan menurut kekuatan prasangka, mengingat kembali kejadian masa lalu menurut perspektif kekuatan ingatan yang mana ia menemukan kenikmatan ketika ia mampu mengingatnya kembali. Masya Allah, subhanallah. Bang hadirin rahimakumullah. Ini semua penginderaan kita yang disebutkan kelezatan ini, subhanallah. Makanya yang Al-Fakir juga pernah menyampaikan firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang iman itu dalam hatinya senantiasa mengingat Allah, maka dia tenang hatinya. Itu dengan indranya. Karena apa? Dia merasa ditatap Allah ketika mengucapkan kalimat zikir, wabil khusus kalimat la ilaha illallah yang sudah diberikan cara-caranya untuk mengisi semua latifah-latifah. Di antara latifah-latifah yang 7 itu ada penyakit-penyakit yang buruk, maka itu akan hilang dengan zikir kepada Allah yang banyak, subhanallah. Maka di situ disebut ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hanya mengingat Allah maka hati akan tenang. Hari ini di sini disebutkan, Masya Allah, kata pengerja Guru Agung, ada 3 syarat memang untuk mencapai nikmatnya zikir. Yang pertama, jaga wudhu dengan sempurna. Subhanallah. Mungkin kalau yang masih awam, bagaimana caranya untuk wudhu yang sempurna? Selain syarat-syarat melalui fikih, kita jangkau pakai sabda baginda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abah. Sabda baginda Rasulullah SAW, man dzakarallaha indal wudu toharo jasaduhu. Barang siapa yang melaksanakan wudu tetapi hatinya ingat kepada Allah dan hatinya mengiringi ingat kepada Allah, maka sempurnalah wudunya itu, Masya Allah. Kebalikannya, kalau yang wudu tanpa ingat Allah, itu hanyalah air wudu saja mempercik ke bagian anggota-anggota tubuh yang dituju. Ya, di sini riwayat Abdur Razak dari Hasan. Masya Allah. Ini kalau kita renungkan, subhanallah, memang inilah kehebatannya yang diwariskan oleh Guru Agung kepada para murid-muridnya termasuk kita. Syarat-syarat ini kalau tidak dipakai sungguh akan hampa hasilnya. Akan hampa yang namanya Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya mengingat Allah hati akan tenang, akan tidak akan merasakan hal itu. Karena apa? Allah Maha Suci.
Allah tidak suka dia mendekat kepada orang yang tidak bersuci. Masya Allah, subhanallah. Tuh. Syarat yang kedua, suara keras. Seperti mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Walaupun di suatu majelis kadang sangat keras lebih dari yang Al-Fakir peragakan ini, Masya Allah. Karena apa? Di dalam hati itu ada penyakit yang keras. Hati itu bisa keras kalau tandanya hati yang keras sungguh susah, sulit dibawa untuk kebenaran. Masya Allah. Maka ditimpa dengan syarat yang kedua ini, suara yang keras mengucapkan kalimat zikirnya, yaitu kalimat La ilaha illallah. Masya Allah. Terus yang ketiga, pukulan yang kuat. Pukulan yang dimaksud di sini sebagaimana kita diajarkan oleh wakil Abah, wakil Talqin, dan alhamdulillah kalau Al-Fakir dulu langsung sama Abah di Masjid Agung. Subhanallah, kepaya cara-caranya, penjelasannya sangat detail, apalagi disebutkan di dalam hati kolbu. Waktu menyebutkan dalam hati kolbu, Al-Fakir masih ingat tuh di kolbu, di bagian kolbu tuh kayak keluar keringat, Masya Allah. Mungkin barangkali di bagian kolbu itu mata batin mungkin terharu atau nangis, Masya Allah. Allahu Akbar. Guru Agung sudah mengajarkan caranya, pukulan-pukulan sebagaimana yang diajarkan itu harus tepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil rasakan hati bahwa Allah menatap kita. Subhanallah. Ini akan dijangkau oleh indera, akan dirasakan oleh berbagai indera, karena subhanallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah. Allah itu memberikan fungsi kepada tubuh manusia itu yang kita tidak akan mampu menghitung betapa hebatnya. Allah memberikan rasa ketika ada rasa dari makanan. Allah memberikan rasa juga ketika ada rasa tidak enak mungkin dari teman, atau ada rasa yang tidak enak dari kejadian-kejadian. Itu semua juga panca indera kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang sama yang lupa diri, tidak akan merasakan seperti itu. Mungkin orang yang gila, subhanallah, semua itu tidak akan bisa dirasakan. Maka Allahu Akbar walillahil hamd. Fungsi-fungsi ini Guru Agung sudah menetapkan kita supaya dijaga, yaitu dengan amaliyah-amaliyah dan zikirnya yang banyak. Masya Allah. Jadi yang dua ini yang Al-Fakir sampaikan itu, yang pertama yang istimewa itu amaliyah-amaliyahnya kita jalankan dari sunnah-sunnahnya, dan juga zikirnya yang kedua. Maka jadilah kita seorang yang bernama orang bertakwa. Masya Allah. Sedangkan sebaik-baik bekal adalah takwa yang Al-Fakir bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Masya Allah. Kalimat takwa itu hurufnya 4, hanya 4 takwa. Sedangkan kita tahu takwa itu suruh Allah merintahkan, apa yang Allah larang kita hindarkan, apa yang Allah perintahkan kita jalankan. Walaupun tentunya masing-masing punya kadar, karena Allah juga sudah menyebutkan dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba-Nya melainkan dengan kesanggupannya. Maka di situ kalimat takwa ada 4 huruf. Takwa berarti meninggalkan apa yang diperintah, yang dilarang oleh Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah seluruhnya. Masya Allah. Takwa yang pertama huruf tawadu. Masya Allah. Ini kalau dengan amaliyah yang dua itu, amaliyah dan zikir, amaliyah dan zikir, amaliyah dan zikir, kita jalankan terus, maka sungguh yang namanya sifat tawadu kita akan miliki. Lalu yang kedua, takwa berarti qaf, yang kedua qanaah. Kalau kita sudah mengamalkan yang dua ini, amaliyah zikir, amaliyah zikir, amaliyah zikir, yang namanya warisan dari Guru Agung yang merangkai ke adalah takwa itu, yaitu qanaah, insya Allah kita akan meraih. Kita akan rasakan tandanya. Kita sudah qanaah atau belum? Ketika kita ada makanan yang biasanya makanan itu lengkap, tetapi di suatu saat tidak lengkap.
yang padahal mampu untuk melengkapi, tapi dengan rasa qanaah kita akhirnya apa saja yang kita makan. Itu diantara contoh kecilnya, Masya Allah. Qanaah, takwa, tawadu, qanaah. Lalu takwa, lalu di huruf ba-nya waro. Kita pun sudah sering dibahas oleh para wakil talqin, orang para mubalik. Waro berarti sifat kehati-hatian. Kehati-hatian dalam menjalankan agama. Sedangkan ini juga di dalam tanbih disebutkan berhati-hatilah dalam segala hal, kata Abah Sepuh, subhanallah. Nah di sini waro kita mungkin tidak bahas lagi, sudah cukup dari para mubalik pada wakil talqin. Nah yang keempatnya huruf ya, takwa yang terempat huruf ya, yaitu yakin, Masya Allah. Dengan ini, dengan dua amaliyah ini, dengan dua yang agung ini dari guru agung, amaliyah dan zikir, amaliyah dan zikir, amaliyah dan zikir, sungguh di urutan yang keempat dari takwa itu, yang berarti yakin, itu akan hadir, Masya Allah. Kalau sudah meningkat ke hal itu, maka kita mempunyai tingkatan ilmu yakin. Ilmu yang diyakini. Ilmu dari siapa? Dari guru agung kita. Masya Allah. Setelah itu nanti meningkat ke ainul yakin. Ilmu yakin, ilmu yang diyakini, ainul yakin, nanti Allah akan menyatakan. Dari keyakinannya itu akan Allah nyatakan. Subhanallah, makanya Al-Fakir setiap manakib di bulan Zulhijjah, kebanyakan rata-rata yang mengisi hikmah tidak menyampaikan lapat lam ini, Masya Allah. Al-Fakir karena merasakan ini tahadzus bin nikmat ya. Dan sebagaimana Al-Fakir pernah menyampaikan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, sebut-sebutlah nikmati pendarian, katakanlah, Masya Allah. Nah ini dari subhanallah kebuktian dari amaliyah wabil husud dzikir. Suatu saat Al-Fakir ada yang dirasa di bagian punggung yang sakitnya luar biasa. Sedangkan besok harinya ada kepentingan juga yang sangat-sangat penting, nggak bisa ditunda secara akal. Akhirnya Al-Fakir zikir kepada Allah melalui kalimat la ilaha illallah. Tentunya tidak seperti la ilaha illallah yang lagi rame keras gitu, tapi cukup kuping mendengar, hati, kolbu connect kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di situ Al-Fakir ngebayang di bagian yang sakit, wahai makhluk, kata Al-Fakir, engkau yang nyakiti punggungku, engkau juga makhluk Allah, aku juga makhluk Allah. Aku punya jalur ibadah kepada Allah, sedangkan aku tidak tahu engkau jalurnya seperti apa. Tolong pergi. Subhanallah bunda, masya Allah, ajaib, ajaib, subhanallah. Walaupun itu dijangkau dengan yang 3 syarat ini. Yang pertama, wudhu, jaga wudhu yang sempurna. Ya. Yang keduanya suara keras. Yang ketiga, pukulan. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu pengalaman Al-Fakir. Lalu itu pengalaman yang kedua. Satu saat, nah ini kejadian memang sudah lama. Udah hampir 10 tahun lebih. Maka kalau tidak disebutkan, kalau Al-Fakir menyebutkan ini, insya Allah kalau orang mungkin yang sudah menjadi pecandu zikir, insya Allah suatu saat ada kejadian seperti Al-Fakir dijalankan, itu pas la ilaha illallah, masya Allah, Allah cabut penyakit itu. Syariat tentu kita harus ada mungkin air putih. Kalau memang ada biaya ke dokter ya mungkin obat. Kalau pakai biaya ke dokter sebenarnya lebih mujarab lagi kalau Al-Fakir itu langsung sembuh baru bismillah aja, masalah sering dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian juga yang agak parah juga itu, Masya Allah. Itu memang semua akibat dari makanan, bukan dari apa-apa. Al-Fakir sudah alhamdulillah jangka berapa detik di saat kalimat la ilaha illallah Al-Fakir dawamkan la ilaha illallah, sedangkan kolbu terus menyebutkan kepada Allah sambil mengarah seakan-akan menunjuk inilah yang sakit Rob, ini makhluk Allah. Semua yang ada di tubuh ini kan makhluk Allah. Saya bilang tolong angkat ya Rob. Nah yang kedua langsung nggak lama lagi Allah menunjuki ini hal dari makanan, langsung ingat ini berarti kan jelas Allah.
Al-Fakir begitu aja dalam batin. Karena apa? Wa man yu'min billah yahdi qalbah, firman Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang beriman, benar-benar beriman, berpasrah diri kepada Allah tanpa ada kemusyrikan lahir batin, ya di qalbah, akan diberikan petunjuk nuraninya, Masya Allah. Akhirnya, oh iya, dari makanan, Masya Allah. Itu waktu itu perut serasa tersayat bagaikan disayat silet atau karter, Masya Allah. Sedangkan kejadian habis subuh waktu itu. Ini pun udah lama kejadian, udah tahunan. Habis subuh akhirnya Al-Fakir sampai, ya udah Rob, saya bilang. Kalau seandainya sambil nunggu dokter buka, ada dokter yang langganan, maksudnya padahal dokter 24 jam kan banyak. Itu pun kan syariat, walaupun ke dokter itu juga kebaikan. Syariat juga, Masya Allah. Akhirnya sambil nunggu, ya Rob, saya bilang gak apa-apa. Kalau ternyata sebelum sampai ke waktu buka dokter atau dokter buka, ternyata malaikat Israel menjemput, saya pasrah. Saya sudah merapihkan tubuh, Bunda. Saya sudah luruskan kaki, tangan. Masya Allah, sambil ngerasakan posisi mana yang gak ada celetit sakit. Nah, Allah pun seakan-akan kayak memberikan, nih kalau nggak sakit posisi seperti ini, alhamdulillah, subhanallah. Masya Allah, itu sungguh memang ujian dari Allah. Jangankan obatnya diminum, baru berangkat, baru belok ke arah ke dokternya itu sembuh, Bunda. Masya Allah, ajaibnya luar biasa dari kalimat la ilaha illallah. Syariatnya ayat. Masya Allah Akbar. Ada lagi kejadian yang ini juga agak parah, Masya Allah. Itu pun semua dari kalimat la ilaha illallah dengan pakai syarat ini yang guru mursyid kita sampaikan. Yang pertama dari dawam wudu yang sempurna. Yang kedua suara keras dan pukulan yang tepat kepada latifah-latifahnya. Tentunya Al-Fakir menambah, berarti kolbunya kontakkan kepada Allah. Subhanallah, direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri Al-Fakir sakit, sudah dibawa ke dokter. Yang biasanya beli obat di warung sudah sembuh, Masya Allah. Cukup mungkin obat dari warung lah, berapa biji sembuh. Tapi ini kok parah, sampai ke dokter sekali, parah, Masya Allah. Dibawa kedua, masih juga parah. Dari situ Al-Fakir, karena memang di situ Allah lagi nguji Al-Fakir, sibuknya enggak kira-kira. Arah ke Jakarta, Al-Fakir masih ingat daerah Kemayoran di Jakarta, tiba-tiba ada tetangga telepon. Ini kejadian udah lama, Bunda. Udah hampir 10 tahun. Iya. Tetangga telepon. Assalamualaikum, Pak, katanya istri mau diajak ke dokter klinik yang di ini gitu kan. Al-Fakir nggak banyak pikir. Oh, saya bilang, waduh, maaf saya lagi di Jakarta. Yang berarti kan saya bilang, ini kalau saya pulang dulu nggak mungkin kan, jauh. Saya bilang, oh enggak, kata ini cuman lapor aja. Ini katanya kepedulian ibu-ibu aja khusus. Oh, saya bilang silakan. Singkat cerita, Al-Fakir datang sore, pas sore, yang di mana? Saya bilang, oh itu tuh katanya Pak yang di ini nih. Oh, saya bilang, itu harganya cukup lumayan. Saya bilang, insya Allah dah, saya udah tenang. Tapi ternyata Masya Allah, itu di dalam dikir Al-Fakir itu dikir dalam hal diri dan yang lain-lain, nggak kepikiran kalau istri itu lagi sakit, karena mikirnya syariatnya sudah obat yang udah cukup mahal yang dibantu oleh teman-teman pengajiannya, Masya Allah. Akhirnya Masya Allah, Al-Fakir lagi dikir, seakan-akan kayak pengen iseng gitu, ngintip lagi apa dia, adakah perkembangan. Tapi ternyata Masya Allah, udah dilihat tatapan kosong, perutnya dipegang. Akhirnya di situ, wah, langsung Al-Fakir dikir lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hati panteng kepada Allah, sedangkan pukulan insya Allah menurut syariat sudah cukup. Terus la ilaha illallah, di depan hanya disediakan air setengah, kurang dari setengah, bahkan bukan lebih dari setengah, tapi kurang dari setengah. Apa tujuannya? Karena biasanya orang sakit itu
melihat air satu gelas itu enggannya luar biasa, seolah-olah kayak disuruh minum semua. Akhirnya Al-Fakir akal begitu, otak ke situ, pikirannya kasih setengah aja dah, kurang lebih sekitar 4 sendok totalnya. Dengan kalimat la ilaha illallah sekian ribu. Akhirnya ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, sampai Al-Fakir pernah niru-niru apa dulu lagi di 15 tahun yang lalu dah. Kadang kalau ada orang nyodorin air, ditatap itu air. Oh, Al-Fakir ngikutin seakan-akan kayak udah ahli. Saya bilang, ya Allah, di kalimat la ilaha illallah, Masya Allah. Bacakan juga Al-Fatihah. Masya Allah. Benda. Alhamdulillah diminum. Besoknya Al-Fakir berangkat. Setelah itu belum beli perjalanan, katanya, Pak, nanti kalau pulang tolong, katanya, beliin nasi goreng. Masya Allah, segitu sakit parahnya udah minta nasi goreng, berarti sembuh total sampai sekarang. Alhamdulillah yang namanya gitu. Maka Alhamdulillah ya di Padolana Katir. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, makanya Al-Fakir seperti itu. Kalau ada, bahkan ada juga, kalau itu wallahu alam, ada apa dengan kolbunya, dan sampai sekarang belum ketemu lagi tuh seorang sahabat. Tiba-tiba, Ustaz, ini air tolong doain, ya bilang. Karena saya tahu beliau tuh murid ulama di daerah sini. Saya bilang, wah, mau juga. Saya bilang, aneh sama ente. Saya bilang, enggak, kata, tolong, kata. Saya bilang, terus terang, aneh punya doa yang mujarab itu, ilmu ini adanya la ilaha illallah doang. Saya bilang, saya gitu, siapa gitu. Iya, nggak apa-apa. Masya Allah. Alhamdulillah beberapa hari ketemu dan dia kelihatan kayak senang gitu. Mungkin ada yang dirasa atau mungkin apa, nggak ngerti juga. Sekarang belum ketemu lagi, Masya Allah. Ini juga kejadian ini udah belasan tahun, dan dari setelah itu Masya Allah, Alhamdulillah. Maka yang disebut ilmu yakin, lalu di situ tingkatan ainul yakin. Kalau ke hakul yakin, Al-Fakir belum berani kalau bicara seperti itu. Tapi kalau ilmu yakin, ainul yakin ini sudah kontinu, Masya Allah. Contohnya ketika kita misalnya kayak banyak ngantuk, itu juga dengan zikir la ilaha illallah, pukulan yang kuat, wudhu tetap dijaga tentunya. Dan memang udah kebiasaan kita, udah pasti berwudhu lah kalau zikir, masalah. Ngantuk pun, yang sering ngantukan pun itu hilang, Masya Allah. Hebatnya kalimat zikir la ilaha illallah, subhanallah. Cuman syarat yang 3 itu terus dipakai dan kita konsen benar-benar fokus kepada Allah. Allah menatap. Bahkan Al-Fakir kalau sudah parah-parah banget, Rob, Al-Fakir ini, saya ini hamba-Mu, ciptaanmu, akan kembali kepadamu, yang mematikan juga Engkau, yang menghidupkan juga. Itu kali itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini berbagai pengalaman aja, ngambil dari kalimat ladah yang berarti kelezatan. Nah, inilah di antara di bulan Zulhijjah itu ada 8 huruf, yang salah satunya ada huruf jam, kelezatan. Maka ini jelas-jelas lezat yang diberikan oleh guru agung kita, jelas lezat. Yang pertama yang amaliyah, bahkan kalau dijalankan itu lebih dari 100 rakaat, Masya Allah, sholat sunnahnya aja. Yang kedua, zikrullah, zikir kepada Allah. Kalaupun nggak sempat zikir yang ribuan atau yang ratusan, kita cukup 3 kali, tapi di jalan juga kita bisa menjalankan melalui zikir khofi. Inilah keagungan, inilah keistimewaan yang diberikan oleh Guru Agung kepada kita, Masya Allah. Makanya ada istilah, kalau orang yang berpikir terus belum tentu mikir, benar-benar. Ada juga orang yang berzikir pasti hati pikir, ya. Banyak berpikir belum tentu zikir, tapi orang berzikir pasti hadir pikir. Siapa diri, dari mana diri, kan kemana diri di akhir nanti. Masya Allah. Petikir pasti hadir pikir, diantaranya itu yang paling inti, yang paling pokok.
Dari mana diri ini? Akan kemana diri ini? Di akhir nanti, Masya Allah. Berbeda orang yang banyak hayalan, ngelamun, mikir, terus belum tentu dikir. Nah, itulah ada istilah. Masya Allah. Alhamdulillah Bunda, itu semua yang Al-Fakir ceritakan itu benar-benar pengalaman dari ilmu yakin, ainul yakin. Ya, kalau ta'lamuna ilmal yakin, jangan begitu kata Allah. Ini kalau misal nelusuri mana ada ilmu yakin, ainul yakin mana ada. Kalau ta'lamun, jangan begitu kata Allah. Summa kalau ta'lamuna ilmal yakin, jangan begitu. Kalau kamu dengan yakin kepada Allah, la tarawunnal jahim, karena kata Allah kamu akan benar-benar melihat neraka jahim. Itu pelarangan diri kalau mau melanggar hukum Allah, maka di situ ada kalau ta'lamuna ilmal yakin, jangan begitu kalau kamu orang yang yakin. Maka dari situ, dari ilmu yakin, kita yakin ilmu dari Abah Aus ini benar-benar ilmu menuju kepada Allah, maka Allah akan nyatakan ainul yakin dengan syarat 3 ini pakai. Insya Allah, walaupun kita mintanya yang wajar-wajar saja sama Allah, maka pasti sama Allah diijabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja. Amin. 9 menit Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bil barakah wa karamah guru agung Abah Ausratu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.